Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim dari juz yang ke-6 yang akan membahas ayat 41 hingga 43 dari surat Al-Maidah di bawah tajuk Yahudi dan hukum dalam kitab Taurat. Yahudi dan hukum dalam kitab Taurat. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, apa kaitannya Pak Ustaz kita ingin tahu tentang Yahudi dan kandungan kitab Taurat? Tidak cukupkah kita hanya fokus mengetahui tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran? Mungkin ada yang bertanya. Jawabannya, untuk pengetahuan kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quranul Karim, kitab panduan bagi umat akhir zaman, sungguh banyak kisah yang tercantum di dalamnya tentang umat-umat terdahulu, agar umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan mereka sebagai contoh teladan. Jika mereka itu baik, tapi sebaliknya, hendaklah mereka dijadikan sempadan jika perlakuan dan sikap mereka umat terdahulu itu tidak baik. Dan khasnya tentang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran sifat-sifat yang tidak baik Yahudi untuk kita jadikan sempadan. Jangan ikuti. Oleh sebab itu, apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, ikut jejak langkah dan sikap Yahudi, sebagaimana Yahudi layak dimurkai, umat Muhammad berkenaan yang memiliki sifat Yahudi juga layak dimurkai oleh Allah. Walau dia umat Muhammad, walaupun dia menamakan dirinya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sebab Allah Subhanahu wa taala murkai kepada satu kaum bukan berdasarkan kaumnya, tapi berdasarkan sifat dan sikap. Ringkasnya, topik hari ini Yahudi dan hukum dalam kitab Taurat. Sungguh banyak pengajaran, sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Okey.
Nah, karena ayat ini panjang, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab dalam kita memperkatakan tafsir nanti, ayat itu akan dibaca lagi. Terjemahannya juga akan dibaca, terjemah harfiahnya. Jadi untuk mengingat masa dan supaya kita boleh jelaskan dengan lebih panjang lebar, lebih meluas, bagus kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hukum ke atas pencuri. Pada ayat sebelum ini, Allah menceritakan tentang hukuman ke atas pencuri. Apakah pencuri itu laki-laki atau pencuri itu perempuan? As-sariqu was-sariqatu. Apakah itu pencuri lelaki atau pencuri perempuan? Allah Subhanahu wa taala suruh potong tangan mereka. Itu pelajaran yang lalu. Dan pada ayat-ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula sikap orang-orang Yahudi terhadap isi kandungan kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat. Bagaimana sikap Yahudi terhadap kitab mereka, kitab Taurat? Jangan ikut jejak langkah mereka. Allah sebut hakikat ini pada ayat 5 dari surat Al-Jumu'ah. Perumpamaan orang-orang terdahulu yang telah dianugerahkan oleh Allah kitab. Sama betul mereka bagaikan keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Keledai, himar, memikul buku-buku yang tebal. Allah perumpamaan mereka bagaikan keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Betul tak himar atau keledai? Dia tidak faham terhadap buku-buku yang dia pikul. Nah, orang Yahudi, Allah Subhanahu Wa Taala samakan dengan keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Sebenarnya itu adalah sindiran daripada Allah kepada umat akhir zaman yang dipikulkan ke atas mereka, dibebankan ke atas mereka kitab Al-Quran, dibawa ke hulu kemudi, diusung kemana kemari, tapi tidak memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Ayat 5 dari surat Al-Jumu'ah. Okey, sekarang kita ingin fokus kepada pembahasan kita pada pagi ini bermula dari ayat 41 sampai ayat 43. 3 ayat saja. Kita baca untuk mendapat fadilat membaca Al-Quran. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih, kedudukanmu di dalam syurga, ini andai kata masuk syurga, ketinggiannya sesuai sampai di mana ayat yang kamu baca. Berapa banyak ayat yang kamu baca, nah setinggi itu pula kedudukan orang tersebut dalam syurga.
Al-Quran akan memberi kita syafaat dengan izin Allah. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhib samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i yaqulun in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tauhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Demikian surat Al-Maidah ayat yang ke-41. Terjemahannya. Bagus juga kita tahu terjemahannya. Cuma ingat terjemahan terbagi dua. Ada terjemah harfiah, literal translation. Sebentar lagi kita akan baca. Direct translation. Dan yang kedua, terjemah ma'nawiyah, yaitu tafsir ayat. Kita baca dulu terjemah harfiah. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman. Kami telah beriman pada hati mereka. Maaf, kami telah beriman disebut dengan mulut. Padahal hati mereka belum beriman. Beriman di mulut saja. Tapi hati mereka belum beriman. Jangan engkau sedih, hai Muhammad, terhadap sikap mereka. Dan juga di antara orang-orang Yahudi, disebut Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan itu yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah, wahai Muhammad. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Padahal yang diberi kepada Nabi Muhammad itu Taurat yang sudah dirubah. Bila kepada engkau diberikan kitab Taurat seperti yang kami berikan padamu ini, terimalah. Tapi bila engkau, hai Muhammad, terima bukan yang ini, maka berhati-hatilah, waspadalah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Begitu Allah warning kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Barangkali kita tertanya-tanya apa yang Allah maksudkan. Memang kita tak faham. Disebabnya terjemahan ada berapa jenis? 2. Terjemahan yang baru Ustaz baca tadi itu terjemah harfiah.
memang kita tak akan paham dengan pemahaman yang sempurna. Pahaman yang sempurna hanya melalui terjemah maknawiyah atau tafsirnya atau tadabbur. Mari kita tadabbur atau ikuti tafsiran ayat. Sungguh banyak pengajaran yang dapat diambil. Itu sebabnya Ustaz berani mengatakan, siapa yang baca Quran memang dapat pahala. Tapi dia tidak akan mampu menjadikan Quran sebagai pedoman sebab dia tidak faham. Malah Ustaz juga berani mengatakan, barang siapa yang baca Al-Quran, dibacanya sebelahnya terjemahan pun belum cukup. Sebab terjemahan di sebelah itu baru terjemah harfiah. Kalau dia tidak tahu tafsirannya. Nanti Ustaz akan buat contoh. Sebagaimana pertanyaan seorang jemaah baru-baru ini, dalam 2-3 hari ini, Pak Ustaz, kawan saya cakap, salat yang wajib kita lakukan cukup 3 kali sahaja. Sebab Al-Quran menyebut pada surat Hud, ayat 114, dirikanlah olehmu salat di 2 tepian siang dan pada waktu malam. 2 tepian siang, 2, dan malam 3. Itu sebabnya mereka kemana saja mereka pergi, mereka akan jamak. Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya, dan Subuh. Ustaz jawab, yang punya pandangan seperti itu, dia kalau tidak anti hadis, golongan anti hadis, atau dia itu adalah bermazhab Syiah. Tapi betul lah Ustaz, dia kalau saya tegur, dia marah. Sebab ayat Quran cakap macam itu. Inilah akibat orang yang hanya guna Quran, tafsir Quran dengan akal semata, tidak merujuk kepada tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apabila ingin salat, Pak Ustaz, dia ambil sedikit kertas untuk diletakkan di tempat dia sujud. Nah, Ustaz kata confirm itu Syiah. Syiah apabila dia salat, dia mesti letakkan pada asalnya batu dari Karbala atau sesuatu antara dahinya dengan sajadah. Tapi dia tak mau terima, Pak Ustaz. Kita bertugas hanya untuk berdakwah. Orang terima, alhamdulillah. Tak mau terima, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita yang ada ilmu, apalagi dia adalah kawan baik kita, tetangga dekat pula, tidak diberitahu, anda dosa. Suruh orang berkenaan itu rujuk ayat 44 dari surat An-Nahl. Surat An-Nahl menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Quran, supaya kamu explain, supaya kamu jelaskan kepada umat manusia kandungan Al-Quran. Berapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan aqimus salah,
Dirikan salat. Nabi jelaskan dengan begitu clear. Zuhur 4 rakaat, Maghrib, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Malah bukan hanya itu, Allah menyebut pada ayat 103 dari surat An-Nisa, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Nabi Muhammad telah tetapkan waktu subuh bermula dari sekian hingga sekian. Waktu zuhur dari sekian hingga sekian. Waktu asar dari sekian hingga sekian. Maghrib juga demikian, Isyak juga demikian. Katanya pegang Quran. Mengapa hanya tertumpu pada ayat 114 surat Hud? Dirikan salat pada 2 tepian siang dan pada waktu malam. Tapi tidak lihat ayat 103. Tidak lihat surat An-Nahlu 44. Okey, ini sekedar contoh saja. Terjemah harfiah tak cukup. Dia perlu kepada tafsiran, terjemah maknawiyah. Ini dia. Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat tadi, ayat 41 Al-Maidah. Ayat-ayat mulia ini diturunkan oleh Allah sempena sikap golongan yang cepat kufur, ingkar mentaati Allah dan Rasul. Mereka lebih mengutamakan pandangan dan hawa nafsu mereka daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Nafsu lebih mereka utamakan. Mereka menzahirkan iman mereka dengan lisan, sedangkan hati mereka rosak. Maknanya tak mau beriman. Mereka adalah orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi yang lebih suka mendengar perkataan pendeta mereka yang pembohong, atau mendengar perkataan orang lain yang membawa, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perkataan orang lain yang mendakwa, yang mengatakan mereka mendengar dari Rasulullah, padahal mereka sendiri tidak pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Orang yang mengatakan dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak cakap macam itu. Itu maksudnya. Selain itu mereka sangat suka merubah-rubah firman Allah dari tempatnya atau kepada makna yang lain. Macam Ustaz contoh tadi. Surat Hud ayat 114. Dibawa kepada makna yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, aqimis salah hatta ya'tiyakal yaqin. Ada ayat. Terjemah harfiahnya, dirikanlah salat sehingga datang kepadamu keyakinan. Akhirnya setengah mereka ada yang mengatakan, mengapa kamu tidak salat? Ayat Quran kan ada menyebut, itu jawabannya. Dirikanlah salat sehingga kamu yakin. Nah sekarang saya dah yakin, untuk apa saya salat? Padahal tafsirannya bukan begitu. Al-yaqin di situ dengan makna al-maut. Dirikanlah salat sehingga kamu mati. Lalu dia terjemahkan secara literal. Dirikan salat sehingga kamu yakin. Oleh sebab itu mereka berkesimpulan, bila dah yakin, untuk apa salat? Semua ini adalah boleh membawa kepada kesesatan. Sebab
memahami Al-Quran hanya dengan akal semata. Kawan-kawan yang cenderung kepada fahaman Mu'tazilah. Hari ini, pandangan Mu'tazilah ini dipanggil juga dengan Islam liberal, modernis. Kononnya kamu orang moden karena berpendidikan tinggi, lalu mendakwa tafsiran Nabi Muhammad sudah tak relevan lagi. All of that tidak up to date lagi. Sedangkan kita yang berpahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, insan yang paling pakar dalam menafsirkan Quran adalah insan yang kepadanya Quran itu diturunkan. Sebabnya tafsir Quran ada berperingkat-peringkat. Yang pertama, Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Baru yang ketiga, Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Sebab para sahabat itu murid-murid Rasul. Mendapat bimbingan langsung dari Rasul. Dan yang last sekali, kekuatan tafsir. Bila Quran itu ditafsirkan dengan akal semata, dia tidak menjamin kebenarannya. Okey, kita berbalik. Selain itu, mereka sangat suka merubah-rubah firman Allah dari tempatnya atau kepada makna yang lain. Mereka adalah musuh Islam. Mereka adalah musuh kaum muslimin. Ingat, mereka itu bukan Yahudi saja. Mereka itu kadang-kadang dari kalangan orang Islam sendiri. Malah bertaraf wali, kononnya. Bertaraf ulama, kononnya. Bertamak kiai ulamanya, umpamanya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Jangan terkejut kalau Ustaz sebut. Hadis sahih. Menurut Syekh Nasaruddin Albani. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku paling takut menimpa umatku setelah aku wafat adalah munculnya imam-imam yang menyesatkan. Imam itu dari kalangan umat Muhammad, tapi kerjanya menyesatkan. Hadis sahih, riwayat Ibnu Hibban. Itu sebabnya hendak pilih guru, ingin mendapat bimbingan, carilah guru yang betul-betul mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ayat Quran dengan tafsiran yang betul, yang membawa hadis-hadis Nabi, sebut pula hadis itu derajatnya sahih atau tidak. Bukan pakai balon saja. Berapa banyak hari ini orang yang menganjurkan amal ini, amal begini ini fadilatnya, amal begini ini fadilatnya, tanpa menyebut dari mana sumbernya. Yang disebut hanya Kiai anu cakap, Habib anu cakap, ulama itu cakap. Itu bukan dalil. Dengar tak salah, tapi pastikan dulu kepada guru kita sampai di mana derajat kata-kata itu, Pak Ustaz. Sebab itu kata, bukan firman Allah, bukan hadis Nabi. Hadis Nabi pun kita masih lagi tanya, sahih ke, hasan ke, daif ke, maudhu' ke, palsu. Okey. Mereka adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Orang yang punya sikap macam sikap ulama Yahudi. Beberapa pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas, ini mustahak. Ini namanya tafsir. Yang pertama, Ustaz simpulkan di sini, ada 5 pengajaran, 6 pengajaran, Masya Allah 7 pengajaran.
Padahal ayatnya tadi, Allah hanya kata, jangan sedih, hai Muhammad. Bila kamu temui seseorang itu bercakap dengan mulutnya dia beriman, tapi hatinya tidak beriman. Dia suruh kamu supaya percaya saja apa yang dia sampaikan. Jangan ikut yang lain. Tafsirannya cukup panjang. Pertama sekali pengajaran yang dapat diambil dari ayat tadi, bukan satu ayat, bawa segelintir di depannya saja. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih jika mendapati di kalangan umatnya ada yang menzahirkan imannya tetapi kemudian menjadi kufur. Hatinya tak percaya. Itu sebabnya kita perlu dahului dengan pelajaran akidah. Akidah itu membentuk hati. Semua orang boleh cakap dia Muslim, Muslimat, dia mukmin, mukminat, semua orang boleh cakap. Orang kafir pun boleh cakap. Tapi iman yang disebut di mulut itu belum cukup kalau tidak diikuti dengan hati. Malah dengan hati pun belum cukup kalau tidak diikuti dengan tindak tanduk, pelaksanaan. Kita teruskan. Lalu Allah SWT melarang baginda terlalu memperturutkan perasaan sedih hingga berputus asa jika berlaku perkara tersebut. Jika muncul dari kalangan umatmu orang-orang munafik, mereka Islamnya pada mulut saja, tapi tidak dengan hati. Muhammad, jangan terlalu sedih. Sungguh banyak ayat-ayat Quran yang senada dengan ini. Antara lain ayat 5-6 dari surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Aku lihat engkau seperti mau bunuh diri, hai Muhammad, karena mengenang orang yang tidak percaya dengan apa yang engkau sampaikan. Jangan, hai Muhammad. Tugasmu menyampaikan saja. Nah, Ustaz, ingin turuti kehendak Allah. Kebenaran yang awak tahu, sampaikan. Orang terima, tak terima, bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Okey, yang kedua, pengajaran yang dapat diambil dari ayat. Di antara sebab mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang bersedih hati terhadap golongan tersebut, golongan munafikin. Mulut lain, hati lain, karena mereka kelompok masyarakat yang tidak mendatangkan faedah. Mereka itu golongan yang tidak mendatangkan faedah di dunia apalagi di akhirat. Seperti bidalan Arab menyebut, in hadaru lam yanfa'u wa in ghabu lam yufqadu. Allahu Akbar. Ini bidalan Arab. Mereka itu diibaratkan jika mereka hadir tiada manfaatnya, dan jika mereka tidak hadir pun tidak dirasakan kehilangannya. Bidalan yang lain yang lebih ringkas, wujuduhu ka'adamihi. Adanya orang itu macam tak ada. Tak mendatangkan manfaat. Sama saja. Adakah dia, tak adakah dia, sama saja. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia macam tak ada. Atau lebih lengkap lagi, kalau dia datang bersama kita, tak dapat memberi manfaat pada kita. Kalau dia tiada, ghaib, dia di belakang kita, ketiadaannya tidak membuat kita bertanya,
Kemana dia ya? Kemana dia ya? Karena dia selama ini memberi manfaat. Tapi kita tak tanya. Malah kadang-kadang kita lebih suka, lebih baik dia mati sajalah. Sebab ada pun tidak ada faedahnya. Dari situlah kita perlu berusaha. Selagi hayat di kandung badan, keberadaan kita, eksistensi kita dapat memberi manfaat pada orang ramai. Dan bila kita tiada, orang akan kehilangan kita. Karena kita selama ini dapat mendatangkan manfaat, tiba-tiba kita tidak ada, dipanggil oleh ilahi. Nah, kita mau macam itu. Itu sebabnya ada bidalan orang-orang Melayu. Bidalan orang Melayu itu lebih kurang begini. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih kurang macam itu. Wallahu a'lam. Itu sebabnya para guru ketika hari perpisahan selalu disebut, jasamu dikenang. Jasamu dikenang. Sebab guru itu banyak jasanya. Membimbing anak murid. Wallahu a'lam. Jadi orang munafik itu kewujudannya tidak memberi faedah. Kalau dia tidak ada pun, orang tak akan teringat di mana dia. Karena bencinya orang kepada mereka. Yang keempat, yang ketiga, kelompok tercela di atas. Ini siapa dia kelompok tercela di atas? Yaitu orang-orang yang mendakwa beriman pada zahirnya, tetapi hati mereka tidak beriman. Mereka adalah golongan munafiqun, orang-orang munafik, hipokrit. Keislamannya hanya di luar saja, tetapi di dalam hatinya tidak yakin dengan ketetapan dan hukum Allah dan Rasulnya. Munafik. Kata Muslim, tapi tidak tanduk, bukan macam Muslim. Kata Muslimat, tapi tidak tanduk, bukan macam Muslimat. Ingat ya, Muslim, Muslimat berasal dari kata Islam. Islam maknanya berserah diri, bulat-bulat kepada ketetapan Allah dan Rasul. Yang keempat, di antara kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilarang. Ini dia. Ini poin. Di antara kelompok yang Nabi juga dilarang bersedih hati ialah terhadap mereka dan terhadap Yahudi yang mempunyai sifat-sifat tercela utama. Ustaz ulang sekali lagi. Kita tidak sebut Yahudi ya. Coba dengar baik-baik. Di antara kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilarang bersedih hati ialah terhadap Yahudi yang mempunyai sifat-sifat tercela utama. Pertama, suka mendengar perkataan-perkataan ulama atau pendeta mereka yang pembohong. Pendeta Yahudi, demikian juga pendeta Nasrani, adalah orang-orang alim mereka yang pembohong. Macam mana tak dikatakan pembohong? Ulama Yahudi mengatakan Tuhan
Allah mempunyai anak namanya Uzair. Pendeta Nasrani Kristian mendakwa Tuhan punya anak bernama Isa bin Maryam. Tak pembohong ke itu? Malah kita berani mengatakan mereka adalah pembohong besar. Ulama Nasrani mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Orang Yahudi mendakwa tidak ada yang layak menjadi rasul kecuali dari golongan kami. Sebabnya mereka mendakwa bahwa mereka adalah the chosen one. Mereka adalah orang pilihan Allah. Sebabnya mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembohong. Sebabnya hati-hati bila ada dari kalangan ulama Islam tapi pembohong. Mereka sebenarnya sama dengan pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Apa sebab dikatakan pendeta Yahudi Nasrani pembohong? Mereka coba sampaikan kepada mereka punya follower tidak sebagaimana yang tertera di dalam Taurat dan Injil. Sebabnya apabila para ulama Islam menyampaikan kepada umat Islam, umat akhir zaman, tidak sebagaimana yang tercantum dalam Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mereka juga adalah pembohong. Ini yang Nabi tadi sangat takutkan. Akhwafu ma akhafu min ummati min ba'di al-a'immatal mudhillin. Yang aku paling takut menimpa umatku setelah aku meninggal dunia, yaitu munculnya imam-imam yang menyesatkan. Nabi tak cakap, dia cakap. Sebabnya Nabi bersabda dalam satu hadis mutawatir, hadis yang sangat kuat. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta terhadap diriku, maka suruh dia siap-siap untuk masuk ke dalam neraka. Nabi tak cakap, dia kata Nabi cakap. Yang tidak selected dalam menyebarkan hadis Nabi. Lebih-lebih lagi tentang fadilat-fadilat amalan, fadilat-fadilat selawat dan sebagainya. Kita dah sebut banyak kali tentang sungguh banyak hadis-hadis Nabi yang maudhu', yang palsu tentang selawat. Sebabnya Ustaz punya panduan singkat saja daripada salawat yang dibikin-bikin itu, yang punya fadilat ini, fadilat itu. Salawat sajalah sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai Hamidum Majid. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi dah sebut tentang fadilatnya. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepadanya maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidupnya. Tak cukupkah dengan itu? Lalu direka-rekalah. Bila baca salawat itu, bila awak mati, Nabi Muhammad akan menjemput awak, mengalu-alukan kedatangan awak dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Yang cakap itu berserban. Mencakap itu ulama. Siapa baca ayat ini, baca salawat ini, murah rezeki. Yang namanya salawat syajaratun nuqud, pokok duit yang datang dari Indonesia. Dari mana datangnya itu semua? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bawa juga satu hadis. Malaikat yang kononnya diberi kuasa oleh Allah mengetahui berapa banyak titisan air hujan yang menimpa bumi atau lautan.
Begitu ditanya oleh Nabi, kamu mampu menghitung air hujan yang sekian banyak? Ya. Cuma malaikat menjawab, satu saja yang aku tidak dapat hitung. Nabi Muhammad bertanya, apa dia? Bila ada seseorang bersalawat kepadamu, ganjaran yang dia layak terima daripada sisi Allah, yang itu aku tidak mampu untuk menghitungnya. Itu disampaikan. Padahal itu kata ulama hadis, hadis palsu. Hadis palsu. Dan ada pula yang menyebarkan, siapa membaca salawat itu setelah selesai salat asar pada hari Jumaat, 80 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Lalu kita pun ikutlah. Padahal hadis itu dinilai oleh ulama hadis, hadis palsu. Dan yang menyampaikan itu bukan sembarang orang. Ini ayat memberi peringatan kepada kita. Jangan dengar orang-orang semacam itu. Sebab apa yang disampaikannya hanya nafsu, akal saja. Hanya hendak membawa follower yang ramai. Dia gunakan ini fadilat ini. Tapi padahal itu tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tahu, bila Ustaz sampai perkara ini, banyak orang tak suka. Tapi Ustaz kena sampai. Ayat Quran menyebut. Selanjutnya, masih lagi nomor 4. Golongan ini adalah golongan yang suka mendengar perkataan orang-orang lain tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi disampaikan secara tidak jujur. Ini dia. Nabi tak cakap, dia kata cakap. Nabi tak sebut, dia kata ini hadis Nabi. Mengharapkan supaya followernya, jemaahnya percaya. Dia cakap ini hadis Nabi. Padahal itu bukan hadis. Mana hadis palsu. Yang keempat, yang ketiga, bahagian yang keempat. Mereka suka merubah-rubah kandungan Taurat. Menambah dan mengurangi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini sama dengan Ustaz contohkan tadi. Mereka baca ayat itu, lalu mereka tafsirkan menurut akal mereka. Oh, salat yang wajib dilakukan sehari 3 masa saja. Tepian siang, tepian malam, dan waktu malam. Ini namanya orang yang tafsir ikut hawa nafsu. Termasuk tadi, dirikanlah salat sehingga kamu yakin. Lalu dia pun berpendapat, bila dah yakin tak payah lagi salat. Padahal menurut tafsir atau terjemah maknawiyah, al-maut di situ dengan makna, al-yakin di sana dengan makna al-maut. Dirikanlah salat sampai kamu mati. Okey. Yang keempat, daripada yang 4. Nomor 4, yang keempat pula pecahannya. Jika ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersesuaian dengan selera dan hawa nafsu mereka, lalu mereka ambil dan ikuti, tetapi sebaliknya mereka akan menolaknya jika bercanggah dengan selera dan nafsu mereka. Hakikat ini tersurat di dalam ungkapan mereka. Apa ungkapan mereka? Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, wahai Muhammad, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah, waspadalah. Ini kadang-kadang muncul dari kalangan pendakwah-pendakwah Islam. Setelah dia sampaikan pendapatnya, kamu mesti ikut ini saja. Kalau ada orang lain cakap lain dari ini, jangan terima. Wujud. Itu sebabnya Ustaz secara peribadi,
Bila ada satu pandangan yang ada perbezaan pendapat, Ustaz akan cuba sampaikan semua pandangan dengan dalil masing-masing. Lalu suruh mereka pilih mana yang mereka lebih yakini. Dan yang paling bagus, bila Ustaz berkenaan telah memberi beberapa panduan dengan dalil-dalil masing-masing, dia hendaklah memberi pandangannya secara peribadi. Adapun menurut Ustaz, dari sekian pandangan-pandangan tadi, itu yang lebih kuat. Sebagaimana yang Ustaz selalu sebut. Itu pandangan Ustaz. Mau ikut silakan. Itu sebaiknya. Bila kita telah beri pandangan demi pandangan dengan dalil mereka masing-masing, kita hendaklah sampaikan kepada jamaah, pada audience. Menurut pendapat Ustaz, pendapat itu yang lebih kuat. Ustaz selalu sebut, kalau ini pandangan salaf, ini pandangan yang bukan salaf, iaitu khalaf, orang belakangan, Ustaz terus terang saja cenderung pada salaf. Ustaz sebut sebabnya. Coba tengok ayat 100 dari surat Al-Baqarah. Orang-orang terdahulu memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Merekalah orang yang akan mendapat hidayah Allah. Dan merekalah ulul albab. Allah sebut. Radhiyallahu anhum, Allah reda pada mereka, dan mereka pun reda pada Allah, dan mereka layak masuk syurga. Ayat 100 dari surat At-Taubah. Orang-orang dahulu yang telah memeluk Islam dari kalangan Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar, Allah reda pada mereka dan mereka reda pada Allah. Siapa Muhajirin dan Ansar? Bukankah mereka sahabat? Bukankah sahabat itu adalah salafus salih? Yes. Yang kedua, hujah Ustaz. Mengapa cenderung pada salaf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Manusia yang paling baik adalah manusia yang hidup sekurun denganku, kata Nabi. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Sampai 3 kurun pertama, Nabi berhenti. Dan Nabi sebut, itulah kurun-kurun yang terbaik. Itu dasar Ustaz mengapa cenderung kepada pendapat salafus salih. Macam itu sepatutnya. Bukan memaksa pandangan dengan apa yang kita kata. Okey, yang kelima. Masih lagi pengajaran daripada ayat di atas. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sesiapa yang jika Allah berkehendak akan menyesatkannya, na'udzubillah min zalik, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menghalangnya. Hal ini sama betul dengan firman Allah ketika menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu sedih menghadapi kematian pamannya Abu Talib dalam keadaan kafir. Allah tegur Nabi, terlalu sedih. Karena angkelnya yang paling baik iaitu Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ini ayatnya. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi. Tak akan mampu, hai Muhammad. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Itu sebabnya hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, setelah mendapat hujah dan dalil, argument begitu kuat dari ayat Quran dan hadis Nabi, Ustaz tetap tidak akan memaksa fikir. Kita sebagai orang yang berpendidikan, yang punya budaya,
Show me the proof. Berikan pada aku dalil, hujah. Bila ada dalil dan hujah, kita terima itu orang yang berpendidikan. Sementara orang yang tidak berpendidikan, mereka pakai terima saja. Ada dalil ke, tak ada dalil ke. Ingat, Islam agama dalil. Islam agama ilmu. Islam bukan agama keturunan. Islam bukan agama ikut-ikutan. No. Itu sebabnya Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat tadi. Kepada Nabi pun jangan ikut kalau ada orang cakap macam itu. Apalagi kita. Yang keenam pengajarannya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa sesiapa yang tidak berkehendak untuk menyesatkannya. Maaf, Allah menjelaskan bahawa sesiapa yang dia yakni Allah berkehendak untuk menyesatkannya, maka itu bermakna dia tidak mau membersihkan hati orang tersebut. Yang diikutnya hawa nafsu saja, bukan dalil. Di antara bukti hati mereka tidak bersih ialah jika ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersesuaian dengan nafsu mereka, lalu mereka terima. Tapi jika ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanggah, lalu mereka menolaknya. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya bersih, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, mereka akan senantiasa bersikap patuh dengan apapun ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun bertentangan dengan selera dan nafsu mereka. Beza. Beberapa minggu yang lalu kita ada sebut di antara peranan Nabi Muhammad. Sila dengar balik YouTube atau video di bawah tajuk peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia peranan Nabi Muhammad antara lain? Peranan Nabi Muhammad adalah untuk mensucikan hati umatnya. Dengan ada syirik, hasad, riya, ujub, takabur. Orang yang hatinya bersih, dia akan tolak kehendak nafsunya, akalnya, bila kehendak itu bercanggah dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul. Apabila mereka ikut juga nafsunya mereka, dalam Quran banyak disebut, orang itulah sebenarnya orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan itu. Yang ketujuh, mereka memiliki sifat tercela di atas. Mereka orang-orang munafik memiliki sifat-sifat tercela di atas. Macam mana nasib mereka? Mereka akan mendapat kehinaan di dunia. Dan azab yang pedih di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Sekarang memang tak nampak. Sekarang memang tak nampak. Mereka malah disanjung-sanjung. Tapi di akhirat nanti, jelas. Follower akan lari dari mereka. Mereka juga sebagai leader akan lari daripada followers. Diceritakan dalam Quran. Itu sebabnya memiliki tafsir Quran ni sangat mustahab. Bagus juga sempena Ustaz cakap ini. Walaupun Ustaz dah cakap pada pertemuan yang lalu, pengiriman nota ini, Ustaz hanya akan batasi bulan November ini saja. Selain daripada tugasan Ustaz sangat banyak untuk menyelesaikan hampir 20 kitab yang Ustaz sudah tulis dalam bentuk skrip,
tapi belum boleh dicetak. Perlu diedit, perlu disusun bahasanya. Sehingga sangat sibuk. Sehingga Ustaz bercadang pengiriman nota ini cukup sampai bulan November ini saja. Bermula daripada April yang lalu. Cukuplah 6-7 bulan yang lalu ini dalam PKP. Ustaz bantu dengan mengirim nota. Tapi macam mana Ustaz? Senang. Semua kita pada umumnya ada kitab. Buka saja kitab. Kalau tak ada kitab, share dengan kawan-kawan yang lain. Dan yang paling baik, milikilah kitab. Cara mendapatkan kitab hari ini cukup klik saja. Sehari dua datang. Melalui Shopee ke, melalui kedai buku ke, kita boleh dapat dengan mudah. Selain itu, bila belajar dengan pegang buku, kita akan buat nota di sampingnya. Buat nota di sampingnya. Kita boleh perturunkan kepada anak cucu. Sampai mereka lihat, Masya Allah, inilah tulisan atukku dulu. Inilah tulisan makku dulu. Inilah tulisan ayahku dulu. Ini catatan ketika dia mengikuti pengajian. Kita boleh warisi dengan zuriat kita di belakang hari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz bagi masa sebulan. Sekarang awal November. Disember nanti kita dah mula pakai buku. Ingin dapat buku, sila klik kedai Uday. Mudah untuk mendapatkannya. Bukan mahal pun. Dan Ustaz bersikap demikian karena terlalu sibuk sekarang. Minta maaf. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Al-Qurtubi, ini masih lagi ayat 31. Dah 1 jam kita bercakap. Satu ayat pun belum habis lagi. Cuba lihat. Begitu tingginya ilmu tafsir. Begitu luasnya ilmu tafsir. Ingat ya, Ustaz tidak tafsir ikut akal Ustaz. Semuanya ada reference. Dan referensi yang Ustaz gunakan adalah kitab-kitab tafsir mu'tabar. Tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Qurtubi, kitab tafsir Al-Marawi, kitab tafsir Kalamul Mannan, kitab tafsir Al-Bayan, kitab tafsir Al-Munir. Semuanya kitab-kitab tafsir mu'tabar. Bukan dengar cakap-cakap orang. Nah. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Ada 3 sebab mengapa ayat-ayat di atas diturunkan oleh Allah. Nah, ini bab asbabun nuzul. Yang pertama, dikatakan bahawa ia diturunkan berkaitan dengan sikap Bani Quraizah dan Bani Nadir, iaitu 2 kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah zaman Nabi. Quraizah telah membunuh Nadir. Maknanya salah seorang suku Quraizah membunuh suku Nadir. Yang berlaku pada zaman itu, jika Bani Nadir membunuh Bani Quraizah, maka tiada kisas kecuali hanya membayar diat atau pampasan. Lalu ketika mereka berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menyamakan hukuman di antara mereka. Quraizah membunuh Nadir ke, Nadir membunuh Quraizah ke, sama-sama dibunuh dengan cara qisas. Mereka lalu enggan menerima ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu daripada sebab mengapa turun ayat tadi. Mereka tak mau dengar cakap Nabi. Yang kedua, dikatakan bahawa ia diturunkan sempena suku Abu Lubabah. Sikap Abu Lubabah ketika dia diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Quraizah untuk mengambil zakat yang sudah terkumpul. Lalu dia khianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka-reka cerita yang kononnya Bani Quraizah memberi isyarat akan menyembelihnya.
Bani Quraizah akan mengeluarkan zakat. Lalu dikumpullah oleh seseorang di Bani Quraizah. Lalu ketua yang mengumpul zakat itu beritahu kepada Nabi, tolong kirim utusanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, supaya kolek zakat yang telah kami kumpulkan. Yang dikirim ini namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah pula begitu pergi, sampai di perbatasan perkampungan itu, beliau lihat orang-orang Bani Quraizah menunggu begitu ramai. Dia langsung takut dan berpatah balik menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Bani Quraizah akan sembelih dia. Ini lagi-lagi pembohongan. Atas sebab itu maka turun ayat tadi. Tapi dari tiga pendapat ini, pendapat yang terakhir ini lebih kuat. Apa dia Pak Ustaz? Dikatakan bahwa diturunkan berkaitan dengan kejadian zina. Zina yang dilakukan oleh pasangan Yahudi. Dan kisah hukuman rajam. Orang Yahudi berzina. Mereka dah tahu dah dalam kitab mereka hukumannya bagi penzina. Lalu mereka ingin mendapat hukuman yang lain. Lalu mereka bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad akan mengeluarkan hukum bukan rajam. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, hukumnya rajam. Inilah pandangan yang lebih sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi dan Abu Daud. Ini asbabun nuzul yang paling kuat. Mengapa ayat di atas tadi diturunkan? Karena enggan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut atau sambungan ayat. Maaf, ayat yang berikut. Samma'una lil kadhibi an akaluna lisuht. Akaluna lisuht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Terjemahan harfiah dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong. Banyak memakan yang haram. Jika mereka, yakni orang Yahudi, datang kepadamu untuk meminta keputusan hukum, maka putuslah perkara itu di antara mereka, atau berpaling saja dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu, wahai Muhammad, sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, ini lagi-lagi baru terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiyah? Ini dia. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, ini tafsir lain lagi. Tafsir Kalamul Mannam. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat tercela pada orang-orang Yahudi. Dua sifat tercela. Pertama, suka mendengar berita dusta dan suka memakan harta yang haram. Dua sifat Yahudi ini, kita umat Islam dilarang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, suka mendengar berita dusta. Yang kedua, suka makan haram.
Yang dimaksudkan dengan mendengar di sini dalam ayat ini adalah mendengar untuk diikuti. Sam'u ijabatin atau sam'u istijabah. Mendengar untuk diikuti. Macam yang kita sekarang ini sedang dengar kuliah pagi ini. Kita dengar bukan sekedar dengar, tapi dengar untuk kita ikuti. Yakni mereka gemar mendengar berita bohong. Kalau dengar kebenaran lalu diikuti, itu yang terbaik. Tapi berapa banyak yang dia dengar ini berdasarkan hadis palsu atau tafsir ayat yang direka-reka. Lalu orang yang dengar itu ikut saja. Lalu berita bohong itu mereka percayai dan ikuti. Macam yang banyak berlaku di kalangan umat Islam. Tanpa usul periksa siapa yang cakap dan dia kebetulan orang yang selebriti terkenal, percaya saja. Oh, rupanya itu sifat Yahudi. Jangan jadi Yahudi. Tanya dulu. Tanya dulu. Tidak salah kita ditanya. Tidak salah kita bertanya. Dan kepada orang yang ditanya, hati-hati. Kita dah tafsirkan surat Ad-Duha 2 minggu yang lalu. Apa kata Nabi? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang bertanya, jangan kamu hardi. Sama ada bertanya meminta sesuatu, makanan, atau bertanya tentang ilmu pengetahuan, jangan kamu hardi. Berapa banyak hari ini? Bila ustaz-ustaz kita ditanya, Pak Ustaz cakap macam itu, ada dalilnya ke? Jangan tanya, terima sajalah. Ustaz tersebut seolah-olah ingin mendidik kita agar jadi Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut, itu sifat Yahudi. Dengar percaya, dengar percaya. Bila ada orang bertanya, Pak Ustaz, boleh tak saya tanya apa dalilnya? Jangan tanya, kamu ini. Macam-macamlah dilabelkan orang yang suka bertanya. Sebab menurut keyakinan kita, Islam agama dalil, agama hujah. Bukan agama cakap-cakap. Nah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mereka juga sangat suka memakan sesuatu yang haram seperti rasuah, riba dan lain-lain dan yang seumpama dengannya. Jika orang Yahudi yang seperti ini sifatnya datang kepadamu, hai Muhammad, jika orang Yahudi yang sifatnya seperti ini, yaitu suka mendengar berita bohong dari pendeta mereka, suka makan barang-barang haram, datang padamu, hai Muhammad, maka kamu ada 2 pilihan, hai Muhammad. Nabi disuruh oleh Allah memilih antara 2. Layan mereka atau jangan hiraukan mereka. Ringkasnya macam itu. Kita baca 2 sikap Nabi itu diberi oleh Allah supaya dipilih. Pertama, sama ada kamu putuskan hukuman ke atas mereka, sampaikan hukum, atau kamu berpaling saja dari mereka, karena tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk mendapat keputusan hukum syar'i atau hukum agama, kecuali jika bersesuaian dengan hawa nafsu mereka. Ini sebab ayat tadi turun. Mereka tanya pada Nabi tentang hukum rajam. Begitu diberitahu oleh Nabi hukum rajam, lalu mereka tolak. Sebab mereka menginginkan hukum yang lain. Sebab hukum rajam sudah tertera dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. Maksudnya, hukum yang terkandung dalam ayat ini tetapi berlaku hingga kiamat. Ustaz ulang.
Ustaz ulang, ayat ini tidak mansukh, tidak cancel. Ayat ini nih yang menceritakan tentang sikap orang Yahudi, dia tidak cancel, tidak mansukh, tidak terbatal. Dia tetap berlaku hingga ke hari kiamat. Maknanya, kepada kita bila didatangi oleh orang-orang yang bercakap tentang agama, sebagaimana yang Ustaz tadi nasihatkan kepada jemaah, yang didatangi oleh satu orang, yang dengar cakap gurunya, bahwa salat itu cukup 3 kali saja dalam sehari, berdasarkan ayat 114 surat Hud. Kamu jelaskan. Sebenarnya ayat Quran ini perlu ditafsirkan oleh Nabi berdasarkan ayat 44 surat An-Nahl. Kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, Quran ini supaya kamu explain kepada umat manusia tentang kandungan. Sahabat bertanya, apa maksud aqimus salat, dirikan salat? Lalu Nabi jelaskan, salat yang wajib 5 kali. Malah kita hukum orang Islam sendiri percaya, rukun Islam ada 5. Satu di antaranya salat 5 waktu dalam sehari. Dalam Quran pula ditetapkan oleh Allah SWT, sesungguhnya salat ke atas orang Islam ada waktu yang telah ditetapkan. Ditanya lagi pada Nabi, apa maksudnya waktu yang telah ditetapkan? Nabi explain, subuh dari sekian hingga sekian, zuhur dari jam sekian hingga jam sekian. Nabi tak sebutlah jam. Nabi hanya menyebut tentang peredaran matahari. Sejak terbit fajar hingga terbit matahari, itulah waktu subuh. Sejak tergelincirnya matahari, mula waktu zuhur, sampai bayang-bayangan itu sama panjang. Bila dah lebih masuk waktu asar. Waktu asar pula sampai terbenam matahari. Begitulah selanjutnya. Nabi yang explain. Explainlah kepada yang tanya itu. Oh, dia tak mau terima, Ustaz. Ini. Orang tersebut yang dengar cakap gurunya, tanpa merujuk kepada apa kata Nabi. Nabi, termasuk kita hari ini, awak mau explain. Kalau dia dah terlalu degil, jangan layan. Orang macam itu jangan layan, buang masa saja. Itu maksudnya. Kita pun boleh bersikap macam ini. Selanjutnya Syekh As-Sa'di berkata, pengarang kitab yang sama, Kalamul Mannan. Ayat ini memberi isyarat bahawa sesiapa yang meminta fatwa, ayat ini memberi isyarat bahawa sesiapa pun yang meminta fatwa, minta pandangan, minta pendapat, minta pencerahan, atau bertanya hukum sesuatu kepada orang alim, sedangkan orang alim tersebut mengetahui keadaan yang bertanya, bahawa jika dimaklumkan hukum agama yang sebenarnya, dia tetap tidak akan reda dengan ketetapan syarak, maka orang alim yang ditanya itu tidak perlu memberi apa-apa fatwa kepadanya. Tak payah dilayan. Itu sebabnya Ustaz kadang-kadang terpaksa jawab. Jawab macam mana Pak Ustaz? Mereka tanya, Ustaz lalu jawab. Lalu ditanya lagi, tapi Ustaz, bukan begini, tapi Ustaz, bukankah begini? Ustaz kata, ini pandangan Ustaz. Kalau awak lebih percaya kepada pandangan yang lain, yang menurut Ustaz hujahnya tak kuat, lagipun hadisnya palsu. Tapi Ustaz, tak usah tapi-tapilah. Lalu Ustaz berpaling. Ustaz tutup telefonnya. Kalau ada yang terasa, telefonnya Ustaz matikan telefon, itu maknanya Ustaz tak mau layan lagi macam itu. Habis masa lagi. Banyak yang lain lagi perlu kita fikirkan. Itu maksudnya.
Ustaz, ikut kehendak ayat Quranul Karim. Kan tak jawab. Tapi anda kata dia degil, berpalinglah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disuruh Allah berbuat begitu. Sedangkan Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus tugas Nabi. Mereka hendaklah bersikap macam sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita tahu dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hidayah ada dua. Ada hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan, ada hidayah dengan makna Allah bukakan hati seseorang yang dipanggil dengan taufik. Tugas kita hanya hidayah pertama saja, explain. Membuka hati sehingga dia menurut, itu adalah kerja Allah, bukan kerja kita. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah karena terlalu sedih dengan kematian uncle-nya Abu Talib dalam keadaan kafir. Itu bukan tugas kamu, wahai Muhammad. Jika engkau berpaling dari mereka atau tidak memberi keputusan di antara mereka, maka mereka sedikit pun akan maka mereka tidak sedikit pun akan memberi mudarat bahaya kepadamu. Kamu tak dosa, tak ikut kamu tidak mudarat pun, kamu tak diberi dosa. Itu sebabnya Ustaz berpegang dengan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketua ulama dunia. Apa kata beliau? Di akhirat nanti Allah tidak akan tanya berapa banyak orang yang follow ajaran, orang yang ikut ajaranmu berapa banyak. Allah tak akan tanya. Tapi yang Allah tanya ialah, sudah kau sampaikan atau belum kebenaran kepada mereka? Itu saja, sampaikan. Allah Subhanahu wa taala pun ada sebut pada Nabi berdasarkan ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa adalah datang dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Siapa di antara kamu yang ingin memilih kafir, hai Muhammad, biarkan dia kafir. Itu maksudnya. Kau dah tak bertanggungjawab lagi, hai Muhammad. Syukur, alhamdulillah, kalau ada dari kalangan audiens yang mau menerima penjelasan ini, bukan dengar cakap ustaz ya, dengar cakap Allah dan dengar cakap Rasul. Dia akan bahagia insya-Allah dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Dengan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Begitu kata Allah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi berkata, ini dalam tafsir lain lagi, namanya tafsir Al-Maraghi, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, satu ulama dari Mesir. Apa kata beliau? Kalau tadi As-Sa'di, itu ulama dari Arab Saudi. Apa kata Syekh Al-Maraghi? Bagaimana mereka mengangkat Nabi Muhammad sebagai hakim dalam isu zina di antara mereka, sedangkan di dalam Taurat sudah tertera dengan jelas hukum rajam.
Sungguh sangat mengherankan. Mengapa perkara itu boleh berlaku? Jawabannya, karena mereka sendiri tidak beriman kepada Taurat dengan iman yang sebenarnya, dan mereka juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Itu saja sebabnya. Pada Taurat yang diturunkan kepada mereka, mereka kata sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak. Terhadap Nabi Muhammad pula mereka tolak. Termasuklah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka tolak. Ini sikap orang-orang Yahudi. Jangan sampai hendaknya sikap ini ada pada kita. Ini namanya beriman kepada mulut. Dalam mulut saja, tapi tidak dalam hati dan tidak tanduk. Bagus juga untuk mengakhirinya, Ustaz bawa satu kisah. Kisah ini relevan dengan ayat ini. Dalam satu perhimpunan di Madinah, orang Yahudi datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hukum zina. Yang berdekatan dengan Nabi namanya Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Beliau inilah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mula-mula sampai di Madinah. Beliau di antara orang-orang penduduk Madinah yang turut serta menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang Yahudi. Begitu beliau nampak Nabi Muhammad dengan Abu Bakar yang menunggangi unta. Disitulah sejarahnya yang disebut dengan marhaban. Tala'al badru alaina. Telah muncul kepada kami bulan purnama. Begitulah seterusnya. Itu sebenarnya ucapan alu-aluan orang Madinah terhadap kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan dari Nabi. Mereka menyanjung Nabi. Di antara yang hadir itu adalah yang menjemput Nabi ini bukan Quraizah, bukan Bani Nadir. Tapi yang menjemput Nabi, mempelawa Nabi hijrah ke Madinah adalah Aus dan Khazraj. Yaitu dari kalangan orang Arab, bukan Yahudi. Orang Arab, Aus dan Khazraj. Yang kedua-duanya berasal dari Yaman. Apa yang Ustaz maksudkan? Abdullah bin Salam termasuk ulama Yahudi. Beliau dikatakan hafal kitab Taurat. Bukan Quran, kitab Taurat. Beliau hafal. Beliaulah yang komen. Apa kata beliau? Begitu aku lihat wajah Muhammad, aku tahu pasti ini bukanlah wajah pendusta. Begitu kata beliau. Begitu kata beliau. Beliau inilah yang ketika setelah memeluk Islam, ini orang Yahudi masuk Islam sangat sedikit. Hatta di zaman Nabi. Apalagi pada zaman sekarang. Nasrani yang masuk Islam banyak. Bukan Yahudi. Yahudi sangat jarang. Sejak zaman dahulu lagi. Tapi setelah Abdullah bin Salam ini masuk Islam, beliaulah yang mengeluarkan kata-kata bahawa Nabi Muhammad pernah bersabda, Afshus salam.
wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa tayyibul kalam, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Ingat yang cakap ni, meriwayatkan ini Abdullah bin Salam. Beri makanlah orang-orang yang kelaparan. At'imut ta'am. Beri makan. Ucaplah salam. 2. Beri makan, ucaplah salam. Wasilul arham. Hubungkan silaturrahim. 3. Tayyibul kalam. Keluarkan kata-kata yang baik-baik. Dan yang kelima, wasallu bil laili wan nasu niyam. Lakukanlah salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Bila 5 perkara ini kamu sudah lakukan, kamu layak masuk syurga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Yang cakap ni Abdullah bin Salam. Okey, kita berbalik kepada peristiwa Yahudi datang pada Nabi bertanya tentang hukum zina. Abdullah bin Salam ini masih Yahudi ketika itu. Tapi Nabi tahu dia dah memeluk Islam, hatinya cenderung pada Islam. Dia hafal kitab Taurat. Begitu ditanya, kata Nabi kepada Yahudi yang bertanya, bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut agama kamu Yahudi hukum zina? Mereka jawab, oh, hukum zina di kalangan kami cukup mukanya dihitamkan dengan arang, cukup mukanya dihitamkan dengan arang, lalu dibawa keliling kampung supaya dia merasa malu. Nabi minta, tolong kamu bacakan apa yang ada di dalam kitab kamu. Mereka baca. Mereka tahu Nabi tak boleh tulis baca. Mereka tahu. Lalu mereka baca suka-suka hati. Apabila dari kalangan kami, orang-orang Yahudi melakukan zina, cukup mukanya dihitamkan dengan arang, lalu dibawa keliling kampung supaya dia merasa malu. Abdullah bin Salam yang senyap-senyap, tidak secara terang-terangan memeluk Islam. Mula-mula Nabi tanya, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam ini? Kepada Yahudi ditanya oleh Nabi. Yahudi tersebut tahu Abdullah bin Salam ini adalah orang yang mahir dengan Taurat, hafal Taurat. Mereka jawab, oh, Abdullah bin Salam adalah orang yang paling mulia di kalangan kami. Tapi ketika Nabi suruh tadi membaca kitab Taurat tentang hukum zina, lalu mereka baca hukum zina di kalangan Yahudi sesuai dengan tertera dalam kitab Taurat adalah dihitamkan mukanya lalu dibawa keliling kampung supaya merasa malu. Setelah mereka katakan bahwa Abdullah bin Salam ini orang yang hebat di kalangan mereka, mereka tak tahu yang Abdullah bin Salam ini sudah memeluk Islam. Mereka tak tahu. Kata Abdullah bin Salam yang duduk tidak jauh dari Nabi, membisikkan pada Nabi, ya Rasulullah, suruh yang baca itu angkat tangannya daripada kitab Taurat yang dia baca. Angkat tangannya dan minta dibaca bahagian yang dia tutup dengan tangannya. Begitu permintaan Abdullah bin Salam pada Nabi. Lalu Nabi suruh yang membaca Taurat tadi supaya angkat tangannya. Betul, yang ditutup itu adalah tentang hukum rajam.
Nah, begitu mereka tahu Abdullah bin Salam membuka rahasia dan Nabi katakan Abdullah bin Salam telah memeluk Islam. Lalu mereka pun Yahudi. Apa komen mereka? Abdullah bin Salam, hey Muhammad adalah orang yang paling tak berguna di kalangan kami. Coba tengok. Serta merta berobat. Dari orang yang paling mulia menjadi orang yang paling jelek. Ini sifat Yahudi. Inilah sifat Yahudi. Tak mau menerima kebenaran. Ini cerita yang lebih melengkapkan lagi tentang kisah tadi. Dan bahagian terakhir. Walaupun mereka mendakwa beriman kepada Taurat, tetapi mereka enggan mematuhi hukum-hukum yang tertera di dalamnya. Lalu mendatangi kamu dengan harapan agar kamu menetapkan hukum yang lain. Jika ternyata ketetapanmu itu sesuai dengan selera mereka, lalu mereka terima. Tetapi jika bercanggah, maka mereka akan menolaknya. Inilah yang Ustaz maksudkan tadi. Sikap Yahudi berdasarkan ayat 5 dari surat Al-Jumu'ah. Perumpamaan orang-orang yang telah diberi oleh Allah kitab. Sama betul dengan keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Mereka dapat kitab Taurat, mereka faham, tapi mereka tidak mau ikut. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan lebih kurang 1 jam 37 minit ini ada manfaatnya dan kita berbalik kepada pertanyaan jika ada.